Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama dengan Ibu Penny Triastuti dari SMP Negeri 272 Jakarta. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar dalam pembelajaran kali ini dapat mudah kita cerna dan juga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai? Terima kasih. Apa kabar anak-anak hebat? Kita bertemu dalam materi masih pada bab yang keempat, yaitu tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada kelas 7 di semester yang genap tahun pelajaran 2020-2021. Dengan kompetensi dasar, mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Karakter yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah religius, nasionalis, dan gotong royong. Pada bab ini kita akan membahas tentang keberagaman. Keberagaman apa? Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika atau keberagaman SARA kita singkatnya. Minggu lalu kalian sudah melihat media pembelajaran yang Ibu sampaikan, yaitu tentang materi-materi dari keberagaman. Tentu kalian sudah membaca dan mempelajarinya. Akan Ibu ulang sedikit materi yang minggu lalu karena akan berhubungan dengan materi ataupun tugas yang akan Ibu berikan pada pembelajaran kali ini. Sebelum sampai kepada tugasnya, sedikit akan Ibu ulas mengenai materi yang minggu lalu. Apakah itu keberagaman? Keberagaman itu adalah perbedaan-perbedaan atau kebinekaan. Ya. Mempunyai arti bahwa keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyaknya perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan itu bisa saja dalam suku bangsa, agama, ras, antar golongan, ideologi, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Itulah keberagaman. Jadi bahwa dalam masyarakat itu terdapat banyak perbedaan-perbedaan. Apa saja yang menyebabkan perbedaan-perbedaan tersebut? Ada 5 hal di sini. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Dari perbedaan-perbedaan ini, faktor penyebabnya, ya, Indonesia adalah wilayah strategis, dilalui oleh berbagai bangsa, merupakan transportasi yang mudah dilalui oleh berbagai bangsa. Sehingga banyaknya perbedaan-perbedaan yang timbul di dalam masyarakat Indonesia. Dengan kondisi negara kepulauan, ingat bahwa Indonesia juga terdiri dari ribuan pulau. Dari Sabang sampai Merauke, yang menyebabkan bahwa setiap pulau mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Begitu juga dengan kondisi alamnya. Kondisi alam setiap daerah mungkin saja berbeda. Ada yang dekat dengan pantai, ada yang dekat dengan pegunungan, maka juga mempunyai perbedaan-perbedaan dalam tatanan kehidupan, sumber daya alamnya, ya. Begitu juga makanan-makanan khasnya. Itu yang bisa membuat perbedaan. Keadaan transportasi dan komunikasi. Transportasi di daerah perkotaan, daerah pedesaan, komunikasi juga demikian. Terdapat perbedaan yang sehingga juga dapat menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ada masyarakat yang mudah menerima perubahan, ada juga masyarakat yang sulit menerima perubahan. Apabila masyarakat itu mudah menerima
perubahan-perubahan, maka di dalam masyarakat juga akan terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Inilah yang bisa menyebabkan perbedaan atau keberagaman dalam masyarakat. Nah, keberagaman di Indonesia itu terdiri dari SARA, singkatannya suku, agama, ras, dan antar golongan. Apa itu suku? Suku adalah sekelompok manusia yang mempunyai ciri-ciri mendasar seperti bahasa daerah, adat istiadat, atau budaya, sistem kekerabatan, kesenian, tempat asal, makanan khas, dan sebagainya. Ya. Jadi setiap suku memiliki karakter dan budaya yang berbeda, sehingga dapat membentuk keanekaragaman yang berbeda juga di Indonesia. Ingat bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku yang tersebar di pulau-pulau di wilayah Indonesia. Di antaranya, di Pulau Sumatera, ada suku Aceh, Gayo, Nias, Batak, Melayu, Minangkabau, Palembang. Di Pulau Jawa, ada Betawi, Sunda, Baduy, Jawa, Madura. Pulau Bali, atau Nusa Tenggara, ada Bali, Bima, Lombok, Rote. Pulau Kalimantan, ada Dayak, Mentawai. Pulau Sulawesi, Makassar, Manado, Gorontalo, Bugis. Pulau Maluku, ada Ambon. Pulau Papua, ada suku Dani, suku Asmat. Itulah contoh-contoh suku yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi suku yang lainnya. Ini nanti berkenaan dengan tugas yang akan kalian kerjakan. Nah, dari banyaknya suku di Indonesia, keberagaman budayanya juga demikian banyak. Bisa kita lihat di sini dari tarian khas. Bisa kita lihat juga dari pakaian daerahnya atau dari pakaian adat. Bisa juga dari makanan khasnya. Ya, ini makanan khas apa? Surabi dari Jawa Barat. Ini tari topeng dari Betawi. Ini pakaian adat pengantin dari Jawa. Ya. Dan yang lain sebagainya. Ada juga rumah adat. Ya, ada kesenian-kesenian lainnya. Ada mungkin dari kainnya juga punya ciri khas masing-masing. Itu keberagaman budaya suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya keberagaman agama. Nah, agama ada 6 agama di Indonesia ini. Agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini adalah contoh dari tempat ibadah masing-masing agama yang ada di Indonesia. Ini akan jadi tugas kalian juga nanti untuk mencari keanekaragaman, keberagaman agama yang ada di Indonesia. Lanjut kepada keberagaman ras. Apa itu ras? Ras adalah golongan bangsa yang memiliki ciri-ciri fisik dan garis keturunan, warna kulit yang berbeda, serta bentuk rambut, ukuran badan, bentuk dan warna mata yang berbeda. Misalnya di sini, ini ada ASEAN Mongoloid. Ini orang Indonesia, Malayan Mongoloid. Ya, di sini ini ada orang ras Melanosoid. Kemudian satu lagi ras Kaukasoid. Yang mana? Ini ras Kaukasoid. Ya. Ini adalah keberagaman ras. Artinya bahwa di Indonesia juga sudah mulai terdapat keberagaman ras yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa lihat, ya. Contohnya misalnya di Pulau Jawa, ya, rasnya mana? Apakah Malayan, ASEAN, Melanosoid, atau Kaukasoid? Nanti ada ciri-cirinya khusus dari masing-masing ras tersebut, ya. Misalnya seperti ras Melanosoid, ya. Kita lihat misalnya dari warna kulit. Nah, warna kulit mereka cenderung berwarna hitam. Kita lihat dari rambut. Rambut mereka cenderung keriting. Misalnya lagi ras Kaukasoid. Tinggi badan. Mereka badannya lebih tinggi dibanding dari ras yang lainnya. Ya. Kemudian bentuk
Ciri-ciri warna kulitnya lebih putih, ya. Bentuk rambut mungkin berwarna pirang dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari ciri-ciri ras yang ada di Indonesia atau bahkan di dunia. Kita lanjut kepada keberagaman yang keempat, yaitu keberagaman antar golongan. Keberagaman antar golongan dapat dilihat dari struktur atau tatanan dalam masyarakat atau lapisan sosial dalam masyarakat. Bisa dibedakan adanya golongan rendah, sedang, atau tinggi. Ya. Atau gampangnya ada orang kaya, ada orang menengah, ada orang yang tidak mampu. Bisa juga dilihat dari tingkat pendidikan. Ya, misalnya tingkat pendidikannya berpendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya. Atau dari jenis pekerjaannya. Ya. Misalnya di sini pekerjaannya, ya, ada yang menjadi guru, polisi, petani, pemadam kebakaran, atau kreator dalam komputer. Ya, ini adalah keberagaman antar golongan yang pasti di dalam masyarakat mempunyai perbedaan-perbedaan dalam tingkat pendidikan, status ekonomi, dan jenis pekerjaan. Nah, inilah keberagaman SARA yang ada di Indonesia. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang tidak bisa kita hindari. Memang ada dan nyata di dalam masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Kesimpulannya dari keberagaman tersebut adalah bahwa keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga, yang tidak bisa kita hindari. Merupakan satu kekayaan. Meskipun kita berbeda-beda, meskipun kita beraneka ragam, tapi kita tetap bersatu dalam mengisi kemerdekaan, dalam mewujudkan negara yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu yang perlu kalian pahami. Kita berbeda, tapi kita tetap satu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Satu negara, negara kesatuan Republik Indonesia. Paham? Nah, ini adalah materi kita dalam bab yang keempat. Untuk lebih memahami materi tersebut, maka kalian mengerjakan tugas. Ada di sini ada 4 tabel tugas yang akan Ibu berikan pada kalian tentang keberagaman. Yang pertama adalah keberagaman suku, tabel 1. Ya, kita tahu ada 34 provinsi di Indonesia. Kamu sebutkan pada tabel tersebut 1 provinsi yang pertama sampai yang ke-34. Kalian mulai dari provinsi Nangro, Aceh, Darussalam. Suku apa saja yang ada di Aceh kamu sebutkan di sini. Ya. Semampu kalian. Tabel yang pertama. Jangan lupa tuliskan identitas diri kalian, nama dan kelas, identitas waktunya, tanggal, juga judul dari tugasnya. Tugas yang kedua adalah keberagaman agama. Sini ada 6 agama, 1 sampai 6 kamu tulis, agama apa saja kamu tulis, kitab suci agama tersebut, tempat ibadahnya, serta hari-hari besar agama tersebut. Silakan kamu tulis. Ya. Jangan lupa identitas ya, di atas ini harus kalian tulis. Tabel yang ketiga adalah keberagaman ras. Sini ada 4 ras, Malayan, Mongoloid, Melanesia, dan Kaukasoid. Dari daerah mana saja, warna kulitnya, ciri khasnya seperti apa, tinggi badannya bagaimana, dan juga warna rambutnya. Rambutnya bentuknya seperti apa, ataupun warna rambutnya.
Silakan kamu kerjakan, bisa kamu lihat di buku paket, kamu cari di buku paket atau di sumber-sumber lainnya, di internet dan sebagainya. Tabel yang keempat adalah mengenai keberagaman antar golongan. Di sini akan Ibu tuliskan ada 4 bidang politik, apa pekerjaannya? Ya. Misalnya apa? Menteri, presiden, ya. Ekonomi misalnya apa? Ya. Puntan, pegawai bank dan sebagainya. Sosial apa? Pertahanan apa? Silakan kamu tulis jenis pekerjaannya. Ya. Inilah 4 tabel tugas yang harus kalian kerjakan. Keempat tugas tersebut ya, kalian kerjakan tidak sekaligus. Ya. Tabel 1 dan 2 kalian kerjakan pada minggu ini, kemudian kalian kumpulkan. Tabel 3 dan 4 kalian kerjakan pada minggu yang akan datang. Jadi dalam 1 minggu itu, dalam 1 pertemuan, kamu mempunyai 2 tugas. Minggu ini kamu 2 tugas, yaitu tabel 1 dan 2. Minggu yang akan datang 2 tugas, tabel 3 dan 4. Mengerti ya? Ya. Kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Jangan lupa tulis identitas diri kalian, identitas waktu, dan juga judul dari tugas tersebut. Ibu rasa cukup jelas. Baiklah, itulah tugas yang harus kalian kerjakan. Disiplin dengan waktu, kerjakan tepat pada waktunya. Sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sehingga kalian mendapat nilai yang maksimal juga. Ngerti ya? Tetap semangat, walaupun kalian mengerjakan di rumah. Nah, selesailah materi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita berdoa. Kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat mudah dimengerti, tugas dapat kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya, memberikan manfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain, bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.